Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Zulkarnain dengan NIM 33322100040. Saya berasal dari kelas 2 atau B, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kesetimbangan kimia part 1. Yang pertama ada pengertian reaksi kesetimbangan. Lalu ada syarat-syarat terjadi kesetimbangan. Yang ketiga, menentukan tetapan kesetimbangan Kc. Yang keempat, hasil bagi reaksi. Yang kelima, hubungan Kc dan Ki. Yang pertama, pengertian reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan adalah suatu reaksi di mana zat-zat ruas kanan atau hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat di ruas kiri atau pereaksi. Berdasarkan sifat berlangsungnya, reaksi kesetimbangan kimia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, reaksi searah atau irreversible, yaitu reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau ke kanan. Pada reaksi ini, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat asalah. Contohnya, NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Lalu yang kedua ada reaksi dua arah atau reversible, yaitu reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan dan juga sebaliknya dari produk ke reaktan atau ke kiri. Contohnya N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Lalu materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadi kesetimbangan. Yang pertama berupa reaksi bolak-balik, yaitu suatu reaksi bisa dikatakan sebagai suatu reaksi yang seimbang dan akan mencapai berbagai taraf kesetimbangan jika suatu reaksi baliknya bisa dengan mudah terjadi secara bersamaan. Lalu yang kedua bersifat dinamis, yaitu suatu reaksi kesetimbangan merupakan suatu aspek yang tidak bersifat statis melainkan memiliki sifat yang dinamis. Itu artinya bahwa secara mikroskopik reaksi berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah dan akan hadir dalam laju yang sama. Lalu yang ketiga, dilakukan dalam suatu sistem yang tertutup, yaitu kesetimbangan kimia ini hanya dapat berlangsung di dalam sebuah sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup ini ialah suatu sistem reaksi kimia di mana berbagai zat-zat yang memiliki suatu reaksi atau zat-zat hasil reaksi tidak ada yang akan meninggalkan suatu sistem. Lalu materi selanjutnya yaitu menentukan tetapan kesetimbangan Kc. Tetapan kesetimbangan Kc secara garis besar merupakan perbandingan hasil bagi antara konsentrasi molar zat-zat ruas kanan dengan konsentrasi molar zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Rumus Kc itu produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Konsentrasi Kc sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesetimbangan homogen, yaitu kesetimbangan yang terjadi jika fase reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi wujudnya sama. Misalnya gas, maka seluruhnya gas, atau larutan Ag atau maka seluruhnya sama. Rumusnya ini. Lalu yang kedua ada kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan yang terjadi jika fase reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi wujudnya berbeda. Mempunyai rumus yang ini. Lalu lanjut ke contoh soal kesetimbangan homogen. Tentukan persamaan tetapan kesetimbangan Kc dari sistem kesetimbangan berikut ini. H2O ditambah 2SO2 menjadi 2H2S ditambah 3O2. Caranya yaitu produk dibagi dengan reaktan. Produk adalah yang di sebelah kanan ini, lalu reaktan yang di sebelah kirinya. Jadi produk yaitu H2S dipangkatkan menjadi 2 karena koefisien di sini
yaitu 2. Lalu dikali O2 yang dipangkatkan 3, yaitu dari koefisiennya. Dibagi H2O dipangkatkan 2, lalu dikali SO2 pangkat 2. Jadi KC-nya adalah H2S pangkat 2 dikali O2 pangkat 3 per H2O pangkat 2 dikali SO2 pangkat 2. Lalu ke contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal heterogen. Pada reaksi berikut FeHCO3 2 menjadi FeO ditambah H2O ditambah CO2. Di sini belum setara ya. Tetapkan kesetimbangan untuk reaksi di atas adalah: pertama-tama reaksi disetarakan terlebih dahulu. KC-nya itu produk koefisien dibagi reaktan koefisien. Zat dengan fasa solid atau liquid tidak akan dimasukkan ke hitungan. Jadi yang FeHCO3 ini dihilangin aja, terus yang FeO-nya juga dihilangin. Yang kita masukkan hanya gas-gasnya saja, yang berarti menjadi CO-nya pangkat 2 karena koefisiennya 2, H2O-nya pangkat 1. Jadi jawabannya yang D ya. Lalu lanjut ke hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi itu rasio konsentrasi produk reaksi terhadap konsentrasi reaktan. Setiap konsentrasi dinaikkan ke kekuatan koefisien stoikiometri dalam rumus kimia. Rumus Ki atau hasil bagi reaksi adalah konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Masih di materi hasil bagi reaksi Ki. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Jika suatu reaksi mempunyai HI 1, H2 5,6 dan I2 6,8. Hitunglah Ki-nya. Ki yaitu konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Jadi di sini produknya yaitu H2 dan I2 dibagi reaktannya itu HI pangkat 2. Jadi 5,6 dikali 6,8 per 1 pangkat 2. Hasilnya itu adalah 38,08. Jadi Ki-nya yaitu 38,08. Lalu lanjut ke materi terakhir, yaitu hubungan KC dan Ki. Yang pertama, jika Ki lebih kecil dari KC, maka reaksi ke kanan. Karena sistem reaksi reversibel, kelebihan reaktan dan kekurangan produk. Untuk mencapai kesetimbangan, sejumlah reaktan diubah menjadi produk. Akibatnya reaksi cenderung ke arah produk, ke kanan. Lalu yang kedua ada Ki lebih besar dari KC, maka reaksi ke kiri. Hal itu karena sistem reaksi reversibel, kelebihan produk dan kekurangan reaktan. Untuk mencapai kesetimbangan, sejumlah produk diubah menjadi reaktan. Akibatnya reaksi cenderung ke arah reaktan atau ke kiri. Lalu yang terakhir ada Ki sama dengan KC, maka reaksi setimbang. Hal itu disebabkan sistem berada dalam keadaan kesetimbangan, laju reaksi baik ke arah reaktan maupun produk sama besarnya atau sama nilainya. Lalu sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.